Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Adelia PS dari Gadget Trend. Dan kali ini Gadget Trend pengen ngebahas tentang Samsung Galaxy Z Fold 5. Ya, kita bukan dulu ya foldnya, biar makin kelihatan nih. Nah, ini dia. Sebagai foldable generasi terbaru, handphone yang satu ini tuh menghadirkan peningkatan-peningkatan di berbagai sisi nih guys. Dimana yang paling mencolok tuh adalah nggak adanya celah pas lagi ditutup kayak gini. Dan nggak cuma itu aja, handphone ini tuh juga mengusung chipset baru yang lebih cepat. Nggak perlu waktu lama sih guys, buat handphone ini tuh mempesona saya dengan segala kemampuannya. Dan berbagai fitur produktivitas yang dihadirkan tuh membuat saya bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan lebih lancar. Nah, lalu apakah Galaxy Z Fold 5 ini tuh adalah penerus yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya? Untuk itu, simak reviewnya berikut ini. Galaxy Z Fold 5 masih mengusung desain yang mirip banget dengan generasi sebelumnya, di mana bagian sisinya mengusung model datar dan terdapat tonjolan kamera berbentuk oval di bagian belakang handphone. Yang berbeda nih adalah lampu flashnya yang kini tuh diletakkan di sebelah kanan jajaran kamera belakang. Dan kini handphonenya nggak kelihatan ada celah pas ditutup berkat engsel jenis baru. Dengan nggak adanya celah bikin Galaxy Z Fold 5 ini tuh jadi semakin ramping nih guys pas ditutup. Selain itu beratnya tuh lebih ringan 10 gram dibandingkan Galaxy Z Fold 4. Engsel berteknologi Zero Gap Hinge yang digunakan Galaxy Z Fold 5 ini tuh diklaim Samsung bisa bertahan hingga 200.000 lipatan atau sekitar 5 tahun penggunaan lah berdasarkan estimasi mereka. Engsel ini tuh juga bisa nahan kedua sisi handphone di berbagai sudut, jadinya membuat handphone ini tuh bisa digunakan dengan mode yang unik. Keseluruhan sisi bodi handphone ini tuh kerasa kokoh nih guys, dan juga dia ini tuh udah tersertifikasi IPX8, jadi nggak perlu khawatir bakal merusak handphone pas lagi digunakan di area yang basah. Dan walaupun pas ditutup handphonenya ini tuh kelihatan memanjang ke atas dan tebel, cuman selama saya bawa di tangan, handphone itu tetap rasa nyaman-nyaman aja sih guys. Kemungkinan besar ini tuh juga kebantu berkat lebarnya yang agak sempit pas ditutup, jadi nggak terlalu ngebebanin tangan. Waktu handphone sejenis ini pertama kali dirilis, jujur aja guys, awalnya tuh saya agak sangsi sih kalau bentuknya bakal memberikan manfaat yang besar ke produktivitas. Tapi nyatanya nih ketika saya coba sendiri, emang bener sih foldable ini tuh ngasih efek positif ke produktivitas. Ukuran layar utamanya yang mencapai 7,6 inci pas dibuka tuh secara otomatis bikin handphone ini jadi kayak tablet mini, yang mana bisa nampilin konten dengan lebih luas. Sayang, lipatan layarnya tuh masih terlihat cukup kentara pas dibentangkan. Kualitas tampilan layarnya sendiri manjain mata banget berkat teknologi Dynamic AMOLED 2X yang dikombinasiin dengan kecerahan tinggi hingga 1750 nits dan refresh rate dinamis 120 Hz. Kamera pada layar utama ini mengusung teknologi under display kamera biar nggak mengganggu penglihatan. Tapi meskipun begitu, kelihatan sih distorsi yang cukup jelas pada area di mana kamera bernaung. Rasio layar utamanya ini mencapai 21,6 banding 18 yang mana agak kotak sehingga untuk konten kayak dokumen Excel bisa terlihat dengan lebih lengkap. Ini nggak seperti ketika saya menggunakan handphone biasa nih guys, dimana biasanya tuh saya sering kali kesusahan buat ngebaca data Excel terutama dengan banyak kolom kayak gini nih. Nah tentu aja dengan layar ini jadinya ngebantu banget. Tapi ada juga sih saat dimana layar yang besar kayak gini tuh kerasa nggak praktis untuk keperluan tertentu. Kayak contohnya tuh pas cuman pingin sekedar balas pesan singkat dengan cepet waktu lagi jalan. Nah biasanya untuk kasus kayak gitu tuh saya tinggal manfaatin aja layar eksternalnya. Layar eksternal Galaxy Z Fold 5 ini tuh bentuknya lebih tinggi ramping dibandingkan layar handphone pada umumnya nih guys, yang mungkin kelihatan agak aneh atau unik kali ya bagi sebagian orang. Karena saya lebih sering menggunakan layar utamanya buat aktivitas sehari-hari, hal ini tuh sebenarnya nggak jadi masalah. Kualitas tampilan layar eksternalnya ini sendiri juga nggak kalah nih guys dengan layar utamanya berkat digunakannya teknologi Dynamic AMOLED 2X dengan adaptive refresh rate 120 Hz. Yang beda dari refresh rate ini tuh adalah kalau yang layar eksternalnya ini tuh guys, dia cuma bisa mencapai refresh rate terendahnya di 48 Hz. Sedangkan kalau yang layar utamanya dia tuh refresh rate terendahnya bisa mencapai 1 Hz. Nah, baik layar eksternal maupun layar utama handphone ini tuh keduanya udah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus tuh, yang mana lebih tahan kalau handphonenya nggak sengaja jatuh. Saya sendiri pernah sih sekali nggak sengaja ngejatuhin handphone ini dari ketinggian pundak dewasa, dan layar handphone ini tuh canggihnya masih mulus guys, walaupun ya ada sedikit penyok di bagian frame aluminiumnya.
Tentunya kekuatan Galaxy Z Fold 5 ini tuh nggak cuma terletak di ukuran layarnya aja nih guys. Namun Samsung tuh juga menyematkan berbagai fitur bermanfaat untuk menunjang produktivitas. Salah satunya tuh adalah S Pen yang mana kini dimensinya lebih pipih dan menyatu dengan case yang disediain oleh Samsung dengan lebih datar, jadinya nggak terlalu menonjol pas diletakkan. S Pen ini tuh bermanfaat ketika digunakan buat menandatangani dokumen digital ataupun memberikan anotasi pada konten di layar buat saya bagiin ke rekan kerja. Walaupun S Pen itu sebenarnya adalah aksesoris opsional yang perlu dibeli secara terpisah, cuman saya sih nyaranin banget nih guys buat punya aksesoris yang satu ini. Soalnya dengan S Pen, fitur produktivitas yang ada di Galaxy Z Fold 5 ini tuh bakal lebih kerasa maksimal. Oke, tapi perlu dicatat, cuman S Pen khusus Galaxy Z Fold aja yang bisa digunakan di handphone ini. Fitur bermanfaat lain yang sering juga saya gunakan tuh adalah taskbar-nya. Jika sebelumnya udah pernah menggunakan komputer atau laptop, fitur ini bakal kerasa familiar karena saya bisa dengan mudah mengakses berbagai aplikasi sehingga multitasking itu juga jadi lebih lancar. Ditambah lagi melalui taskbar ini juga mempermudah saya buat nampilin banyak aplikasi di satu layar sekaligus. Tinggal seret aja icon aplikasinya dan letakkan di area layar yang diinginkan. Saya bisa misalnya tuh chatting dengan rekan kerja saya di satu sisi layar sembari melihat catatan kerja di sisi layar yang lain. Nah, kombinasi multi aplikasi di satu layar ini pun bisa disimpan nih guys di taskbar ataupun home screen, sehingga kedepannya nih kalau pingin memunculkan kembali bisa dilakukan dengan satu sentuhan aja. Fitur lain yang men-efek samping dari form factor foldable dari Galaxy Z Fold 5 adalah saya bisa menggunakan handphone ini dengan sudut yang gak lazim ditemukan. Misal ketika saya pengen ngerekam diri sendiri buat dokumentasi, cuman dengan resolusi yang lebih tajam, saya bisa meletakkan handphonenya secara berdiri, terus saya ngerekam diri saya menggunakan kamera belakang dan previewnya tuh ditampilin di layar eksternal. Selain itu, saya juga bisa meletakkannya di meja dengan setengah layar menjulang ke atas ketika ngelihat konten video YouTube Gadget Trend sembari ngelihat komentar-komentar penonton. Buat ngebuka kunci handphone dengan cepat, Galaxy Z Fold 5 ini tuh mengusung pemindai sidik jari fisik yang diletakkan di sisi kanan handphone. Proses pemindaiannya sendiri cepet banget sih dan akurat juga sehingga gak perlu repot-repot masukin password. Untuk dapur pacunya, Galaxy Z Fold 5 ini tuh menggunakan chipset yang sama nih guys dengan seri Galaxy S23, yakni Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Nah, ini tuh chipsetnya berbeda nih guys dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 versi biasa. Kalau chipset yang satu ini tuh sederhananya adalah versi overclocknya, dimana dia bisa menghadirkan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi. Chipset tadi dikombinasiin dengan RAM berkapasitas 12GB dan juga penyimpanan internal hingga 1TB yang bikin handphone ini tuh jadi bisa digunakan buat berbagai macam keperluan dengan lancar, baik itu buat bekerja sampai bermain game. Sejauh saya gunakan sih ya, belum pernah saya nemuin handphone ini jadi gagu performanya. Nah, ketika saya tes lebih dalam performanya menggunakan Antutu, handphone ini tuh mendapatkan skor 1.306.029. Sedangkan di aplikasi Geekbench mendapatkan skor 1.923 untuk single core dan 4.958 untuk multi core. Gak cuma unggul di pengetesan teknisnya aja nih guys, pas saya mainin Genshin Impact di Galaxy Z Fold 5 dengan setelan grafis tertinggi, performanya tuh kerasa lancar dengan FPS di kisaran angka 45. Ini ketika gamenya tuh saya mainin di wilayah Fountain yang mana cukup menguras performa. Nah, di area lain FPS-nya tuh berada di kisaran 55. Setelah memainkan game ini selama 1 jam, suhu paling panasnya tuh terekam di 43 derajat Celcius di area dekat kamera belakang. Sedangkan area lainnya tuh kerasa lebih adem sekitar 34 derajat. Suhu ini tergolong adem nih guys, apalagi ngelihat form factor yang unik dari handphone ini. Oh ya, ada satu hal yang perlu jadi catatan pas mainin game Genshin Impact. Jadi dia itu perlu disetel frame rate dan grafiknya ke maksimum melalui plugin Game Booster Plus. Jadi bukan melalui setelan di dalam gamenya. Kalau nggak dilakukan, grafiknya tuh bakal kelihatan agak pecah. Nah, ini tuh mungkin disebabkan oleh ukuran dan rasio layar Galaxy Z Fold 5 yang unik. Sebagai sumber dayanya, Galaxy Z Fold 5 ini tuh menggunakan baterai berkapasitas 4400 mAh. Kapasitas baterai ini tergolong agak kecil jika dibandingkan dengan handphone flagship lain pada umumnya. Nah, pada pengetesan menggunakan PCMark disertakan kecerahan layar 50%, adaptive refresh rate dan baterai dari 100%, handphone yang satu ini memiliki skor ketahanan 10 jam 49 menit. Sedangkan di mode refresh rate 120Hz, skornya adalah 12 jam 49 menit. Skor ini tuh sebenarnya cukup baik melihat kapasitas baterai yang disediakan. Pengisian daya baterai handphone ini bisa dilakukan baik melalui kabel maupun nirkabel. Cuma sayangnya tuh Samsung gak nyediain charger bawaan dalam box penjualan handphone ini guys.
Nah, untuk pengisian daya baterainya sendiri melalui kabel tuh dia bisa mendukung daya hingga 25 watt, sedangkan kalau dari kabel hanya 15 watt. Ketika saya isi daya baterainya menggunakan charger gun 65 watt, dibutuhkan waktu 1 jam 23 menit dari level 10% ke 100%. Di sektor fotografi, Galaxy Z Fold 5 ini tuh dilengkapi dengan banyak kamera nih guys, yang terdiri dari kamera belakang dengan konfigurasi lensa wide angle 50 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa telefoto 10 megapiksel dengan pembesaran optik 3 kali. Kamera lainnya terletak di layar eksternal yang mana mengusung lensa 10 megapiksel, sedangkan di layar utamanya terdapat lensa 4 megapiksel dengan teknologi under display kamera. Kualitas jepretan foto yang dihasilkan oleh handphone ini tuh cukup memuaskan nih guys, terutama untuk lensa utamanya. Hasil fotonya kelihatan tajam dan warna yang dihasilkan cukup akurat. Pada malam hari pun kualitas fotonya tuh tetap terjaga dan minim noise, apalagi ketika menggunakan mode night. Lensa ultrawide pada handphone ini mampu menangkap gambar dengan bidang pandang luas mencapai 123 derajat. Berkat lensa ini memudahkan saya pas lagi berpergian dan ingin mengabadikan suasana tempat wisata. Untuk memotret jarak jauh, lensa telefoto di Galaxy Z Flip 5 tuh ngebantu banget guys, karena bisa melakukan pembesaran optik sebesar 3 kali. Hasil fotonya terlihat cukup tajam dan detail pada foto juga bisa terlihat dengan baik. Ada 2 kamera depan yang bisa digunakan di Galaxy Z Fold 5, yakni kamera pada layar eksternal dan kamera yang tertanam di layar utama. Hasil jepretan kamera di layar eksternalnya tuh terlihat cukup baik, tapi sayangnya untuk hasil jepretan under display kameranya kelihatan agak buram. Soal perekaman video, Galaxy Z Fold 5 mampu merekam video hingga resolusi 8K di 30 fps menggunakan lensa utamanya. Sedangkan jika menggunakan kamera di layar eksternal, resolusinya bisa mencapai 4K di 60 fps. Berbagai keunggulan yang disajikan oleh Galaxy Z Fold 5 membuatnya tuh menarik nih guys buat temenin aktivitas kerja sehari-hari. Rasanya aktivitas kerja saya tuh kerasa lebih optimal selama menggunakan handphone ini. Dan berkat engsel barunya nih, kini Galaxy Z Fold 5 tuh jadi tertutup rapat ketika dilipat. Saya nggak perlu lagi khawatir debu bakal keselip masuk ke dalamnya guys. Dan cuman nih sayangnya untuk lipatan layarnya sendiri masih cukup kentara di saat beberapa vendor handphone lain berhasil meminimalisir lipatan layar. Nah, yang perlu dicatat nih guys, kalau benar-benar ingin memaksimalkan produktivitas dari Galaxy Z Fold 5 ini, maka perlu menggunakan S Pen yang perlu juga dibeli secara terpisah dengan harga yang relatif agak mahal. Ya, segitu dulu aja video dari Gadget Trend kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Jangan lupa bantu support kita ya guys dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan mampir juga ke website kita di gadgettrend.com. Saya Adelia PS mau pamit lagi dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Makasih banget udah menonton dan sampai jumpa di video Gadget Trend yang berikutnya. Have a nice day semuanya.